Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Di pre-shuffle kamu tuh ada energi six house. Rumah ke-6 ini adalah rumah kamu. Jadi kayak rumah ke-6 itu berbicara sifatnya day to day life gitu. Pekerjaan, aktivitas kamu dari bangun sampai kamu tidur. Terus juga orang yang kamu temuin sehari-hari, rutinitas kamu. Jadi kayak ada penekanan untuk memperhatikan day to day life kamu, misalnya membuat rutinitas yang lebih berkualitas, gimana kamu bisa apa ya, day to day life kamu itu lebih produktif atau lebih efektif gitu. Terus juga orang-orang yang terhubung sama kamu, mungkin selama ini semacam kamu fokus pekerjaan terus kamu melupakan aspek sosial kamu, atau kamu lebih fokus ke aspek sosial kamu atau hobi kamu, kamu melupakan kualitas pekerjaan kamu. Jadi kayak membawa keseimbangan atau kayak mengaudit gitu kegiatan sehari-hari kamu gitu ya. Terus juga kayak sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan romantis. Itu kayak highlight banget sih di reading kamu. Jadi gini, sekarang kita lihat oracle-nya ya. Aku nggak tahu ini kayak ada dua skenario. Yang pertama ini oracle-nya berkesinambungan gitu. Terus yang skenario kedua, jadi kayak ini sebuah tema-tema yang terpisah gitu ya. Karena gini, lihat pertama, oracle yang pertama itu adalah envy, rasa iri gitu. Iri, terus yang kedua itu oracle-nya Angel of Love, lalu yang terakhir All Tied Up gitu. Pertama aku melihat ada yang semacam kayak nggak happy gitu, mungkin kelamaan single, mungkin punya hubungan tapi nggak happy gitu sama hubungan yang dia punya sekarang, entah konteksnya hubungan romantis, entah hubungan pertemanan, semacam entah karena ada problem atau kamu mulai sadar nih, ini bukan sesuatu yang gue cari, atau kayak ada problem semacam masalah yang berulang-ulang tapi nggak ketemu jalan tengahnya, nggak ketemu solusinya. Ibaratnya ada suatu problem di dalam hubungan kamu. Oke, kejadian satu, terus udah lewat, terus terulang lagi, terus baik lagi, terus terulang lagi gitu terus. Nah, jadi ada skenario di mana ada penonton aku yang gak happy nih sama hubungannya gitu. Entah karena problem apa atau situasi yang mungkin berulang-ulang, terus merasa gimana nih cara gue dealing dengan situasi ini gitu ya. Gimana gue mengkomunikasikan supaya supaya ini mungkin gak kejadian lagi, atau gue beneran kayak ngekat ini gitu dari hidup gue. Lalu skenario yang keduanya, jadi mungkin ada tema iri, antara kamu iri dengan orang lain atau ada orang yang iri sama kamu. Terus oracle yang berikutnya ini kayak kayak ada sebuah sinyal untuk kamu para single gitu ya. Sekitaran nonton ini kayak ada mungkin pertemuan, mungkin perkenalan, atau semesta bukain jalan buat kamu ketemu orang baru. Lalu yang berikutnya mungkin ada situasi semacam problem yang membuat kamu merasa, aduh kok gue terpojok, aduh sepertinya nggak ada solusi. Atau mungkin stagnan karena all tied up itu semacam kamu merasa terpojok atau nggak bisa bergerak. Tapi itu lebih kepada apa ya? Aku lebih melihatnya sebagai mental gitu. Kadang kita suka membuat atau skenario overthinking, terutama kamu ya, bisa jadi overthinking kamu yang membuat suatu problem itu seperti lebih kompleks gitu daripada situasi yang sesungguhnya. Oh ya, terus juga balik lagi untuk kamu yang resonate dengan skenario yang pertama gini, ketika kamu fokus pada sesuatu hal gitu, itu yang akan teramplifikasi gitu ya. Misalnya contoh kamu single untuk beberapa waktu, terus kamu mulai nggak happy, mulai merasa kesepian, terus kamu frustasi, terus kamu sebel, marah sama Tuhan, sama semesta gitu. Kapan nih orang ini datang, kapan nih gue ketemu sama jodoh gue, kayak hal-hal semacam itu. Nah berarti kan fokus kamu di situ gitu. Nah semakin kamu fokus di situ dengan rasa frustasi kamu, dengan rasa sebel kamu, cemas kamu pada hubungan romantis atau apapun lainnya, itu semakin teramplifikasi gitu. Coba kamu kamu fokus kamu coba lebih luas lagi gitu. Lihat di di bagian mana hidup kamu. Oke, saat ini kamu mungkin single. Ini contoh ya. Mungkin single, tapi kalau misalnya kamu punya pertemanan yang oke gitu, teman-teman yang suportif, support system, atau karir kamu oke, pekerjaan kamu oke, keuangan kamu oke. Coba lihat kayak hal-hal lain yang bisa kamu syukurin gitu. Dan ketika kamu fokus atau bisa mensyukurin apa yang sudah ada sekarang, yang sudah bagus gitu, nah itu juga kayak semacam mengamplifikasi untuk lebih banyak hal lagi yang bisa kamu syukurin gitu. Jadi ketika satu aspek berubah, itu semacam
semacam apa ya, efek domino gitu. Aspek-aspek lainnya juga akan ikut berubah. Terus gini, kita lihat tarotnya yang tema kamu adalah star dikonfirmasi sama book. Jadi kayak book itu aku melihatnya pertama ada sesuatu hal yang terbuka yang akan membuat kamu dengan star itu kayak merasa optimis lagi, merasa hopeful lagi, merasa semangat lagi juga. Ada energi pemulihan di situ. Mungkin ada suatu pemahaman yang berbeda yang akan membawa kamu lebih jauh gitu dengan perjalanan evolusi jiwa kamu, perjalanan healing kamu. Terus yang kedua, kayak ada semacam sesuatu hal yang terbuka juga dan itu akan menuntun jalan kamu ke suatu tempat ya, terutama yang berhubungan dengan perjalanan spiritual atau keagamaan kamu, perjalanan yang berhubungan dengan evolusi jiwa kamu. Terus kayak aku mendapat pesan untuk kamu melakukan sesuatu hal yang bisa menambah value dalam diri kamu gitu, karena book itu bisa juga dalam artian belajar gitu, belajar sesuatu, entah itu informal, entah itu formal. Jadi gimana caranya kamu bisa menambah value di dalam diri kamu gitu ya, dan menambah kualitas itu. Ketika kamu fokus untuk nambahin suatu kualitas di dalam diri kamu, kayak at some point orang akan mencari kamu gitu, orang akan memvalue apa yang sudah kamu bangun selama ini. Terus kan kita di eclipse season ya, musimnya gerhana, dan di tahun ini tema gerhana itu pada zodiak Axis, Virgo dan Pisces gitu. Jadi kamu sama Pisces itu akan signifikan banget untuk merasakan efeknya sih. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu berakhir atau ada hal-hal yang akan terbuka gitu buat kamu, orang-orang yang akan pergi atau orang-orang yang akan datang, itu tema yang signifikan buat kamu juga. Para mutable lain gitu, mutable lain itu berarti kamu, Pisces, Gemini, sama Sagittarius gitu. Jadi kalau sepanjang tahun ini ada hal yang perlu berakhir, ada pintu-pintu yang terbuka buat kamu, ada orang-orang yang datang dan ada orang-orang yang pergi. Jadi kamu nggak perlu kaget gitu ya. Setidaknya aku udah ngasih intro. Terus juga yang penting adalah kamu melonggarkan genggaman kamu gitu. Memang ketika ada situasi misalnya yang berakhir di luar dugaan kita, karena itu memang perlu berakhir, kadang kita mau keadaan terus sama gitu, kadang kita sulit melepaskan, apalagi jika sudah familiar, jika sudah terbiasa dengan orang-orang tertentu, dengan situasi tertentu. Tapi aku selalu bilang gitu, ketika ada situasi yang berakhir atau hubungan yang berakhir gitu, karena kita udah belajar sesuatu di situ pertama, yang kedua bisa jadi udah stagnan gitu. Tadi aku juga udah bilang kan di awal, mungkin ada situasi yang seperti berputar-putar di tempat yang sama gitu. Dan kamu udah siap memasukin sebuah situasi yang baru, belajar sesuatu hal yang baru. Dan mungkin ya kamu nggak tahu gitu gimana keluar dari stagnansi itu, jadi semesta yang intervensi. Kadang kita tuh kalau nggak dipaksa atau digeret, kita nggak akan keluar dari situasi itu. Oke, yang penting adalah kalau misalnya gini, energi di dasar deck kamu adalah Seven of Cups, itu bisa kebingungan, ilusi, kabut di pikiran. Kadang navigasi sebuah perjalanan yang baru itu bisa membingungkan gitu. Kita kayak seperti berjalan dalam gelap. Ya, berjalan dalam gelap kan jarak pandang kita terbatas, tapi selama kita masih bisa melihat satu langkah di depannya, itu kita jalan selangkah demi selangkah aja gitu. Kita nggak perlu harus tahu itu di depannya itu pemandangannya seperti apa. Jadi kalau misalnya baru bisa selangkah demi selangkah, ya udah pelan-pelan aja. Karena tadi kamu gak perlu khawatir, apapun yang perlu terbuka akan terbuka gitu ya. Tadi aku udah bilang di awal, dan apa yang misalnya perlu terlihat akan terlihat. Terus juga aku mau nambahin gitu, ketika kamu frustasi gitu, semakin kamu frustasi gitu, semakin kamu gimana nih caranya, semakin kamu mengamplifikasi hal itu gitu ya. Jadi kayak ketika kamu frustasi, baiknya kamu kayak ngambil waktu dulu untuk cooling down ya. Kita nggak bisa mendapatkan solusi atau kita memikirkan sesuatu dari titik emosi kita frustasi gitu. Jadi ambil waktu tenang dulu, dan tadi aku bilang di awal, ketika fokus kamu pada sesuatu hal, itu akan teramplifikasi gitu ya. Dan ini sebuah reminder gitu. Karena di sini aku melihat kayak ada energi yang mau bergerak cepat, atau kamu yang mau bergerak, atau kamu yang kayak gimana momen breakthrough-nya, gimana progresnya gitu. Tapi entah resistensinya dari kamu atau komunikasi dengan orang tertentu, jadi pergerakannya itu nggak secepat yang kamu mau, atau progresnya itu nggak berjalan seperti prediksinya kamu, maunya kamu. Tadi balik lagi,
ini mungkin bisa bikin kamu frustasi. Tapi gimana, ini PR nih buat kamu untuk meregulasi itu. Oke? Aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.